Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 190/1388 poin. Sekarang semua orang sudah ada di sini, aku akan mengumumkan persyaratan untuk lulus tahap pertama, kata tetua berjubah ungu. Jian Wushuang dan rekan-rekannya sedikit tertegun. 15 orang ikut serta dalam perburuan itu, tetapi hanya 13 dari mereka yang ada di sini sekarang, namun tetua berjubah ungu berkata semua orang ada di sini. Jian Wushuang dan rekan-rekannya segera menyadari bahwa dua orang yang hilang itu mungkin telah meninggal selama perburuan. Aku tidak dalam bahaya selama perburuan karena kekuatanku lebih besar dari rekan-rekanku. Selain itu, aku tahu kekuatan para bandit berkat informasi terperinci dari Tang Wuji. Tapi mereka, Jian Wushuang mendesah tak berdaya. Hidup dan mati telah ditentukan oleh takdir. Bagi sebagian besar jenius, perburuan paling timur bukan hanya merupakan kesempatan besar, tetapi juga bahaya besar. Peluang dan bahaya selalu berjalan beriringan. Serahkan gelang-gelangmu, kata tetua berjubah ungu itu. Mendengar ini, Jian Wushuang dan peserta lainnya segera mengeluarkan gelang-gelang yang mereka dapatkan selama 5 hari perburuan yang sulit. Kita akan menggunakan poin untuk mengukur hasil perburuan kali ini, tutur tetua berjubah ungu. Gelang ini dibagi menjadi 4 level, yaitu Black Iron, Silver, Purple Gold, dan Blood Jade. Setiap level memiliki poin yang sesuai. Gelang besi hitam sama dengan 1 poin. Gelang perak sama dengan 10 poin. Gelang emas ungu sama dengan 100 poin. Dan gelang giok darah sama dengan 1000 poin. 100 poin diperlukan untuk lulus tahap ini. Mendengar ini, banyak dari 13 orang jenius yang hadir tampak malu. Sekarang, semuanya maju ke depan dan berikan gelang tangan kalian kepadaku, lanjut tetua berjubah ungu itu. Tak lama setelah berkata demikian, seorang jenius dengan raut wajah penuh penderitaan melangkah maju dan menyerahkan gelang-gelangnya kepada sesepuh berjubah ungu. Tetua berjubah ungu itu tersenyum dingin setelah menghitung gelang itu, kamu punya 20 gelang, tetapi 18 di antaranya adalah gelang besi hitam dan hanya 2 yang merupakan gelang perak. Totalnya 38 poin. Jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran poin. Penatua berjubah abu-abu itu mengumumkannya secara terbuka, membuat kulit sang jenius ini menjadi pucat. Lalu, seorang jenius lain melangkah maju. Anda memperoleh 84 poin, jauh lebih banyak dari yang terakhir. Namun sayangnya, Anda juga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di tahap kedua. 61 poin, tidak lolos. 21 poin, sampah. Plus. Ada beberapa jenius yang melangkah maju berturut-turut, tetapi tidak ada yang lolos ke pertempuran poin di tahap kedua. Pada saat ini, Feng Yutian, yang berasal dari Gladiator Arena, melangkah maju. Feng Yutian menduduki peringkat keempat dalam daftar naga bumi yang diperbarui pada dinasti Tianzong. 124 poin. Akhirnya, ada seseorang yang dapat berpartisipasi dalam tahap kedua. Namun dengan poin yang sangat sedikit, kamu akan menjadi salah satu yang terlemah di antara para jenius teratas di tahap kedua. Kamu mungkin akan kehilangan nyawamu dengan mudah, kata tetua berjubah ungu itu. Kemudian dia mengembalikan gelang itu kepada Feng Yutian. Apa yang dikatakan tetua berjubah ungu itu membuat Feng Yutian tampak buruk, tetapi dia tidak marah. Setelah mengambil gelang itu, dia diam-diam berdiri di samping. Para jenius yang tersisa melangkah maju satu persatu, dan hasil yang sesuai pun keluar. Mu Yingying mendapat 136 poin. Bai Lichen mendapat 349 poin. Yang Zeixuan mendapat 275 poin. Su Rou mendapat 115 poin. Kecuali mereka, tidak ada murid lain yang melampaui 100 poin. Yang Zeixuan, bagaimana kamu bisa mendapatkan 2 gelang emas ungu? Bai Lichen menatap Yang Zeixuan dengan heran. Baik Mu Yingying dan Feng Yutian juga menatap Yang Zeixuan. Baik Mu Yingying maupun Feng Yutian berperingkat lebih tinggi dari Yang Zeixuan. Namun pada akhirnya, Yang Zeixuan mendapat poin 2 kali lebih banyak dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Yang Zeixuan tampak acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di sana seperti batu, tidak menjelaskan apapun. Mengenai poin Su Rou, orang-orang menganggapnya masuk akal karena Su Rou telah mendorong Sue Yun kembali selama pertarungan seleksi. Semua jenius dinasti Tianzong yang berpartisipasi dalam perburuan sudah tahu maksud mereka kecuali Jian Wushuang. Pada titik ini, dia juga melangkah maju dan berjalan menuju tetua berjubah ungu. Jian Wushuang mengeluarkan gelang-gelang yang diperolehnya selama 5 hari berburu. Setelah melihat Jian Wushuang mengeluarkan lebih dari 10 gelang secara berturut-turut, tetua berjubah ungu itu terkejut. Di antara 10 gelang ini, gelang besi hitam dan gelang perak dapat diabaikan. Namun, ada 3 gelang emas ungu dan 1 gelang giok darah. Gelang giok darah.
Tetua berjubah ungu itu menatap Jian Wushuang dengan heran. Biasanya, binatang buas yang memiliki Blood Jade Armlet setidaknya telah mencapai puncak alam Void Yin mendalam. Namun, salah satu dari prajurit ini dibunuh oleh seorang jenius yang hanya berada di alam inti emas. Hal ini jarang terjadi di 12 dinasti. Biasanya, para jenius super seperti itu hanya ada di 2 kekaisaran besar dan beberapa kekaisaran menengah. Namun sekarang, tanpa diduga, kekaisaran kecil menghasilkan 1 orang jenius. Totalnya 1388 poin. Bagus sekali, anak muda, kata tetua berjubah ungu sambil menatap Jian Wushuang. Cara dia memandang Jian Wushuang jelas berbeda dari para jenius lainnya. Lagi pula, seorang jenius yang dapat memperoleh lebih dari 1000 poin dalam perburuan berada di puncak semua 12 dinasti. Setelah mendengar pendapat Jian Wushuang, para jenius lainnya semuanya tercengang. Begitu banyak poin. Poinnya lebih dari 1000 lebih tinggi dari Bai Li Chen. Bagaimana dia bisa membunuh binatang buas yang memiliki gelang giok darah? Dia monster sungguhan. Para jenius itu semua menatap Jian Wushuang, terutama mereka yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di tahap kedua. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Sayangnya, meskipun Jian Wushuang memperoleh begitu banyak poin, dia tidak dapat membagikannya. Baiklah, aku sudah mencatat skor semua orang. Para jenius yang tidak memenuhi syarat untuk tahap kedua dapat pergi sekarang, kata tetua berjubah ungu. Mendengar ini, para jenius yang tidak memiliki cukup poin dengan sedih pergi, satu demi satu. Di antara 13 orang jenius yang selamat, hanya 6 yang memiliki poin cukup dan berhak mengikuti tahap kedua. Mereka adalah Jian Wushuang, Yang Zaixuan, Su Rou, Bai Li Chen, Mu Yingying, dan Feng Yutian. Kalian berenam sudah melakukan pekerjaan dengan baik dengan melewati tahap pertama. Selanjutnya, aku akan memberitahu kalian aturan untuk tahap kedua, kata tetua berjubah ungu itu. Tujuan di tahap 2 sebenarnya sangat sederhana, yaitu mencuri poin. Gelang yang kamu kumpulkan selama perburuan, yang dapat mewakili poinmu, telah dikembalikan kepadamu. Selama 10 hari ke depan, kamu akan memasuki lembah langit dan bertempur dengan para prajurit dari dinasti lain untuk mendapatkan gelang itu. Setelah 10 hari, peringkat akan dibuat berdasarkan poin yang Anda kumpulkan. Pada akhirnya, para jenius yang masuk dalam peringkat 10 besar akan diberi penghargaan oleh 12 dinasti. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pula hadiahnya.